Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa dan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kali ini aku lagi berada di kampung halamanku di Lampung, dan di video kali ini aku akan bahas adalah mengenai Bima ya. Ada banyak pro dan kontra mengenai mahasiswa asal Lampung yang saat ini sedang kuliah di Australia. Terlepas pro dan kontra, aku akan lebih membahas mengenai inti apa yang dia sampaikan, terlepas gaya ada yang suka ataupun juga ada yang tidak suka. Ini adalah hari aku ketiga lagi di Lampung, teman-teman. Ada beberapa hal yang disampaikan Bima ini benar-benar membuat kita bertanya-tanya, terutama dalam mengenai KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Bima mengatakan bahwa Lampung ini sudah bobrok gitu, jalanan sebegitu banyak yang rusak, ada korupsi di bidang pendidikan, bahkan juga di bidang kesehatan. Apa dia punya data-datanya, apa dia punya bukti yang kuat menyatakan hal seperti itu? Akan aku kolaborasikan ya dengan hal yang sudah aku lihat secara langsung setelah sekian lama aku nggak pulang ke Lampung pada saat aku datang ke sini. Kita langsung simak aja apa yang dikatakan Bima yang berikut ini, teman-teman. Terus ada video gue viral ya yang di Lampung, ada banyak orang yang laporan ke gue. Lo tahu sendiri, channel gue sekarang jadi tempat aduan gitu kan. It's banyak good orang ya. yang storyin yang ketika mudik di Lampung ada beberapa jalan yang sedang dibenerin. Ada yang udah jadi tapi aspalnya rusak lagi. Terus ada juga yang bener-bener belum dibenerin sama sekali. Itu banyak yang belum dibenerin sama sekali. Oke. Dari beberapa hari aku di Lampung ini dikatakan Bima adalah nggak salah, karena memang ada banyak ya aku lihat di jalan di Lampung itu yang dibenerin itu pun, bahkan di video sebelumnya sudah aku buat, teman-teman, yang ngebenerin itu pun sebenarnya kalau di area yang aku lewatin itu bukan dari pemerintah tetapi adalah dari warga sekitar, karena mungkin dengan efek Bima yang cukup sangat populer di Lampung tentang hal seperti ini, itu banyak warga tuh ngebantu ngebenerin sendiri gitu, ngasih batu, ngasih juga dengan pasir dan sebagainya. Tetapi yang dikatakan Bima ini adalah dia mengatakan ada banyak orang yang nge-tag dia, yang dibenerinnya itu kok segitu doang terus rusak lagi. Nah, aku hanya mengingatkan keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta masyarakat, terutama di daerah Lampung, untuk proaktif melaporkan. Jadi jangan hanya sekedar viral begitu aja untuk masyarakat Lampung. Kalian harus punya bukti yang kuat. Kalian rekam jalanan mana yang disampaikan Bima tadi itu adalah rusak, baru diperbaiki beberapa hari yang lalu. Itu direkam, ditulis alamatnya di mana, nanti kalian viralkan di sosial media kalian, dan itu akan menjadi salah satu cara dari KPK untuk melakukan penyidikannya. Jadi memang kita secara kalau kita punya bukti atau enggak, ya belum ada bukti yang kuat, tetapi secara common sense, secara logika, kalau sudah diperbaiki beberapa hari kemudian rusak, artinya apa? Pertama adalah ada kemungkinan telah terjadi pengurangan kualitas ya dari aspalnya atau bahan-bahannya, atau yang kedua adalah mungkin karena tingkat mobil-mobil yang truk gede-gede gitu melewati ambang batas dari muatannya, itu juga menjadi salah satu hal penyebab rusaknya jalan. Dan apa hubungannya dengan ya oknum-oknum? Ya di Lampung itu ada timbangan, teman-teman. Timbangan itu adalah tempat yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk mengecek mobil-mobil agar tidak melewati kapasitas muatannya. Nah, kenapa masih ada yang melewati kapasitas muatannya itu? Ya, dugaannya adalah karena ada oknum-oknum yang menerima uang bayaran, kemudian supir-supir, oknum-oknum tersebut juga ngebayar agar mereka bisa lolos. Jadi, itu kita lihat dari dua sisinya. Lanjut lagi yang disampaikan Bima. Ya, katanya kan dana tidak cukup dan lain-lain. KPK kapan sih ngecek itu dana kenapa nggak cukup-cukup gitu? Betul. Kapan KPK? Seolah-olah tuh Lampung miskin banget gitu, dana buat benerin jalan nggak cukup-cukup gitu. Dari zaman kapan itu dana nggak cukup? Udah 2023. Itu yang pertama ya tentang jalan. Yang kedua, ada beberapa laporan lagi terkait hal-hal yang lainnya. Dan juga jalan ini sebenarnya kayak, aduh, pusing gue udahan. Tahu gue. Ada juga jalan yang udah kerjasama sama swasta. Sama pemerintah malah nggak dikerjain tuh jalan ini. Kenapa? Udah aja tuh, udah sign kontrak tapi nggak dibenerin, dimakan duitnya. KPK ini harus segera datang ke provinsi Lampung. Lampung ini udah bobrok pemerintahannya. Ya Cek semua. ampun. Gubernur, wakil gubernur semuanya tuh dicek. Iya, itu si Bima mengatakan Lampung ini sudah bobrok katanya pemerintahannya. Well, ini adalah sebuah statement yang sangat keras sekali ya buat Provinsi Lampung. Dan Bima dengan mungkin ini adalah salah satu
kiasan ya. Sebegitu luapan emosional dari seorang warga pengen melihat bagaimana sih dengan Lampung dari dulu sampai sekarang begitu-begitu aja alasannya dananya nggak cukup, selalu aja ada alasan. Nah mungkin ini karena efek kekesalan dari seorang anak muda dengan versi dia menyampaikan kritiknya bahwa ada apa sih dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi? Kenapa tidak langsung mengecek dana-dana semuanya tadi itu, pemerintahannya sebagainya? Sebenarnya KPK juga sudah mulai bergerak ya pada saat di sosial media kan viral mengenai salah satu kepala dinas di Lampung ya kesehatan yang menggunakan berbagai macam brands gitu yang sekarang sedang dilakukan pemeriksaan. Tetapi itu nggak cukup. Fungsi utamanya adalah agar uang-uang yang duganya dikorupsi oleh oknum-oknum tersebut bisa kembali ke masyarakat, bisa membangun ekonomi Lampung. Kalian juga harus tahu Lampung itu masih menjadi peringkat kelima provinsi termiskin di Sumatera ya. Itu memang nggak bisa kita pungkiri. Walaupun memang ada perbaikan juga. Setahu aku beberapa tahun lalu ya mungkin 3 atau 4 tahun lalu Lampung itu masih menduduki peringkat 10 besar se-Indonesia termiskin. Tetapi sekarang sudah keluar dari peringkat itu. Ada perubahan signifikan tetapi menurut aku itu tidaklah terlalu yang signifikan ya, nggak terlalu signifikan lah. Itu hanya masih tetap di Sumatera aja peringkat kelima. Ini ada apa dengan KPK ini? Bisa nggak KPK ini kerja di Lampung ini ya? Masa menangani Lampung doang nggak bisa? Terus yang kedua nih ya, ada yang laporan ke gua, dana insentif untuk perawat di Lampung dipotong oleh Riana tuh. 50% dipotong. Waduh. Apa itu dipotong? Ini sebuah tuduhan yang luar biasa disampaikan sama Bima. Rehana ya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang sudah menjabat 14 tahun sebagai Kepala Dinas di sini. Bima mengatakan 50% insentif itu dipotong. Apakah benar atau tidak? Ini menjadi suatu pertanyaan ini. Mungkin buat teman-teman yang bekerja di Dinas Kesehatan, kalian bisa komen di kolom komentar video ini. Apakah benar atau tidak, apa bukti-buktinya. Dan ini juga langkah yang nyata dari KPK pada saat mengatakan masyarakat harus proaktif melaporkan semuanya. Ini adalah salah satu bentuknya. KPK apakah berani melakukan penindakan, mengecek untuk mencari tahu apa yang dikatakan Bima ini benar atau tidak. Apa urusannya tuh? Coba cek lagi. Lo yang laporan ke gue, kena lo, mampus. Bukan? Mampus gue. Ada juga nih yang laporan ke gue yang soal pendidikan di Lampung ya. Universitas yang pernah gue bahas. Apa itu? Dosennya datang sendiri ke salah satu influencer yang ada di Lampung dan si influencer ini kagak berani ya say untuk speak up gitu kan. Kenapa nggak berani? Lampung, takutnya gimana gitu kan. Jadi di arahin ke gue gitu. Ini kata si dosennya sendiri ya. Jadi mau untuk jadi guru besar, mau jadi profesor di Lampung di universitas itu kudu ada sekele, kudu ada orang dalam. Oke, ini adalah mengenai nepotisme ya, dan kalau untuk bagian ini aku juga belum bisa meyakini apa yang dikatakan Bima ya, karena harus ada bukti kuat juga. Karena Bima mengatakan mengenai statement ini, kalau mau menjadi guru besar atau profesor di Lampung, itu katanya harus ada sekele. Sekele itu bahasa Lampung teman-teman, artinya adalah saudara, ya nepotisme lah. Ya sebenarnya tidak hanya di bidang pendidikan aja, secara kita juga orang Indonesia tahulah ini adalah kasus yang tidak hanya terjadi di Lampung, tetapi adalah se-Indonesia gitu pada umumnya. Pada saat ada penerimaan ya dugaannya adalah kayak mau militer atau bahkan kepolisian, PNS, itu kan tidak cukup hanya sekedar uang, harus ada juga koneksi yang kuat. Dan itu adalah cerita lama yang kita juga harus setuju dengan Bima. Kalau ini benar, memang harus segera dibasmi. Karena ini adalah salah satu cikal bakal terjadinya permasalahan yang kayak bulat gitu, muter-muter lagi semuanya. Tetapi memang dari Provinsi Lampung ini teman-teman ya, pada saat aku mengkritik ini, aku sama sekali tidak benci dengan Lampung. Ini adalah bentuk cintaku dengan Lampung. Bahkan setelah beberapa hari ini aku mudik di Lampung, aku melihat ya, wow, ini jalanannya pun emang banyak sekali yang parah, banyak sekali yang ditambal sulam, mungkin gara-gara efek Bima, walaupun dari Wakil Gubernur Lampung mengatakan tidak benar, ini adalah sebuah proyek yang sudah kami siapkan lama,
bukan karena viral atau tidak viralnya. Bahkan juga beliau, Wakil Gubernur Lampung juga bilang, kami itu kerja siang malam gitu ya, memperbaiki, memaksimalkan apa yang ada di Provinsi Lampung, dan mereka mengatakan bahwa kalau bekerja itu ya tidak harus menunggu viral atau tidak viralnya. Tetapi kan ini juga statement dirujak oleh masyarakat. Mungkin masyarakat itu sudah jenuh ya melihat, apa sih Bu, kok cuman komentar yang kerja siang malam begitu, kesannya mau mencari simpati, padahal dia adalah seorang pemimpin di Provinsi Lampung, salah satunya ya, wakil orang kedua di Lampung, tetapi mengatakan hal seperti itu dinilai oleh masyarakat, ini kesannya kami ini terlalu meminta banyak gitu. Padahal ya kenyataannya Lampung itu ada 15 kabupaten dan kota teman-teman. Gak hanya ada di kota Bandar Lampung. Mungkin buat yang lagi mudik ke sini atau pernah ke Lampung, kalian hanya melihatnya itu adalah di area, ya mungkin di Bandar Lampungnya aja, wah sudah well developed ya. Tetapi kalau kalian lihat ya di daerah Lampung Selatannya, ataupun juga Lampung Utara, bahkan Waikanan yang paling parah menurut aku Lampung Utara, terus juga Tulang Bawang Barat, itu gila jalannya itu parah banget. Karena kalau jalanan itu sudah rusak teman-teman, itu akan berakibat ke banyak hal. Pertama adalah ekonomi masyarakatnya akan terganggu, karena sebagian besar masyarakat di Lampung itu bekerjanya di bidang pertanian sama perkebunan. Jadi barang-barang yang dihasilkan dari perkebunan dan pertanian itu membutuhkan biaya tinggi untuk dilakukan transportasi. Itu otomatis, makanya gak heran beberapa kali aku melihat warga yang sedang panen. Kayak dulu aku ingat banget panen melon ya. Melon atau semangka, karena letaknya itu berada di area yang jalannya rusak dan biayanya sangat tinggi untuk transportasi. Kalau dijual juga harganya murah banget, jadi mereka membiarkan melon-melonnya, terus juga semangkanya membusuk begitu aja, nggak mau dijual karena rugi gitu kan ya. Itu kan sangat miris sekali. Kedua adalah mengenai tindak kriminalitas. Kalau panennya gagal, umumnya di Lampung itu sebagian wilayah akan meningkat juga tingkat kriminalitasnya. Nah, jalan-jalan yang rusak itu menjadi salah satu kemudahan untuk para pelaku begal untuk ya membegal gitu, karena kan mobil atau motor nggak bisa ngebut. Dan kalian juga tahu ya, Lampung itu terkenal juga dengan begalnya, keamanan yang sangat riskan di sini. Dan aku juga mengakui hal tersebut. Beberapa keluarga pukul pun juga yang punya usaha di sini, rumah makan ya, itu yang namanya begal, pengambil barang-barang, pencuri gitu, itu banyak sekali berkeliaran. Jadi memang keamanan di Lampung itu boleh dibilang adalah sangat tidak aman sekali, terutama untuk di area-area yang menuju ke Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang, area-area yang jalanannya semakin rusak parah. Kalau aku analisa, semakin rusak jalanan tersebut, semakin tinggi tingkat kriminal dan semakin banyak warga yang masih berada levelnya adalah menengah ke bawah sekali. Jadi jalanan rusak itu adalah linear dengan banyak problem sosial yang ada di Lampung. Sekali lagi, aku sedang di Lampung ini bukan berarti aku sok-sokan menghina Lampung terus, enggak. Ini adalah bentuk cintaku ya. Ini yang bisa aku lakukan. Kalau ada yang bilang, kamu cuma bisa ngeritik doang Anjas. Iya, awalnya adalah mengkritik. Kalian tahu sendiri dong, kasus Verdi Sambo, Jenderal Bintang 2. Yang awalnya, wah tidak ada berani yang membongkar kejahatannya. Tetapi sekarang dengan kritikan masyarakat, akhirnya terbongkar semua ketidakadilan yang telah terjadi. Dan apakah ini juga akan terjadi ke Lampung? Kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Terlepas pro dan kontra mengenai gaya berbicaranya Bima, itu aku serahkan ke kalian. Kalian suka silakan, kalian tidak suka juga silakan. Tetapi yang aku concern adalah tentang kontennya, isinya. Apa yang dia sampaikan, benar atau tidak, itu yang menjadi pembahasannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan tinggalkan like serta komen juga. Please subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Nasmara. Ini adalah versi siaranku dari Lampung karena aku sedang mudik untuk beberapa waktu ke depan di Indonesia. Salah satunya juga aku ke Lampung. Nanti akan aku kunjungi beberapa kota lainnya karena ada beberapa hal yang akan aku kerjakan dengan sejumlah orang-orang penting di Indonesia. Kita akan lihat nanti kejutannya untuk kalian di channel YouTube dan juga Facebook page ini. Terima kasih ya sudah menonton. Selamat Lebaran teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye.